wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Yes, para kanca semuanya. Kaget saya. Masya Allah, hari ini benar-benar surprise banget. Saya kedatangan bintang tamu yang membuka cara pikir saya. Ternyata foto model itu tidak menjamin Anda untuk menjadi seorang kapiten. Nah, jangan terusin. Bayo. Para kanca agak keringatan. Kita tadi sempat break sebentar keluar ngopi. Dipanggil buru-buru karena 2 lagu sudah ini. Sudah saatnya masuk ya Mas Chandra ya. Mas Chandra ini suka dipanggil sehari-harinya siapa? Ican. Can wes. Can. Oh, okay. Ada kalau di kantor beda lagi panggilan aku tuh Luncu. Nah, banyak kode kamu nih. Iya. Kalau di dosen 4 dipanggil apa? Dari SD malah nyampe pegawai tuh lain kalau panggilan aku. Dari SD, okay, SMP. Jadi, SD di SD 305 Palembang. Oh di Palembang SD, ya, oke. 201. Terus sama Berarti SD waktu 12. SD di Palembang tinggal di mana? Di Pelaju, di Bukit Hijau 2. Oh di Pelaju, Kedukan, oke. di Kedukan. Oh Kedukan, pas SMP? SMP lah di Morenim, SMP 2. Oh SMP 2, oke. SMA? SMA pindah-pindah lagi dari SMA 1 di Lembak di Prabu. Pindah ke PGRI Morenim. Oh PGRI ini. Aku nih SD 3, SMP yang cuma tidak pindah-pindah. SMA tuh lucu nih. Nih aku cerita lucu nih dikit nih. Asli nih ya? Ya ini waktu. Ini sedih tak? Tidak sih, lebih ke. Enggak, maksud aku mah ini. Jangan cerita sedih karena yang di dalam tuh korban PHP kalau. Jadi kalau kita cerita sedih dia balik dari sini laju piring berantakan di rumahnya. Nah, ingat tenang. Ini aku kasih wejangan. Ya Intan namanya Intan. Jangan jatuh cinta lah. Karena cinta tuh lebih dekat dengan luko dibanding bahagia. Selamat sore untuk Imam, dapat salam dari Arum. Arum jeram kepanjangannya. Hati-hati nyampak pecah pala. Jadi cerita tadi nggak cerita lucunya? Wah waktu SMA kan tuh aku tuh kepengen masuk SMA 1 Morenim. Dan enggak masuk. Oke. Enggak masuk, terus dipindah ke SMA 1 di Prabu Mulih. Ada SMA 1. Pindah ke SMA 1 Prabu Mulih, pinggir jalan. Ya waktu OSIS, waktu MOS tuh aku yang nakal nih. Oke. Aku tuh datang telat dan aku disuruh lari keliling lapangan. Bola kaki? Ya lapangan. Berapa 3 kali putaran. Alamak, kan itu siapa? Chandra kan tidak mungkin sanggup karena Chandra kan bukan atlet. Iya nah itu nyampe luko. Sampai luko dan aku di situ tuh yang kesel nih kan sama OSIS nih apa sih? MOS nih apa sih? Apa kegunaan MOS tuh kan. Nah ada lagi kok lagi datang cewek yang baru sembuh dari patah kaki. Oke. Datang. Dia tidak disuruh lari. Nah di situ aku jatuhnya dendam. Aku lah luko nih. Dendam terhadap cewek yang itu. Kaosisnya Ida. Nah itu yang bingung. Sorry, kaosisnya Ida karena kaosisnya cowok kan. Ya. Ini cewek. Ini cewek nih. Tapi aku ngomong itu tuh agak keterlaluan sih. Pas istirahat dia jalan kakinya aku sengkat. Aku sengkat. Sampai aku sengkat tuh ngomong kau lemah tidak lari. Aku lari. Wah itu kan gila nian. Wong dia patah kaki loh itu. Jadi si Chandra bener-bener apa tuh namanya dendam kesumat. Iya nian kau nih dateng tidak lari. Aku lah teluko-luko jatuh kan. Itu SMA 1 Prabu Mulih. Iya Akhirnya tamat di SMA 1 Prabu Mulih. SMA PGRI. Nah masuk SMA 1 Morenim. Akhirnya masuk SMA 1 Prabu Mulih. Tamatnya udah SMA PGRI. Boleh lah Chandra ini. SD pun 3 aku. Karena nakal nian. SMA PGRI Morenim ya. SMA PGRI Morenim. Oke kalau reunian ikut SMA mana? Siapa tinggi kok SMA diundang melok galau pasti ya. Apa? Kalau tinggi kok SMA ini ngundang, SMA 1 SMA 1 Morenim kalau reunian tidak undang bisa. karena bukan baru cito-cito. Oke. Berarti kalau ada reunian yang ngundang SMA 1 Prabu Mulih. Tidak bisa juga. Kenapa? Karena di MOS itulah aku langsung di DO. Iya uang mana yang tidak di DO kalau nendang ke kaki uang yang lagi patah. Ini bintang tamu kan komedi. Aduh.
sekolah sekendak dewe. Itu. Tapi SMA PGRI kelas 1 sampai kelas 3 tamat ya. Ya. Oke, siap. Nah, saat itu Chandra, kebayang nggak Chandra tuh kalau bakal nekunin profesi belum musim dong ya, sudah musim dong. Belum, waktu SMA kan belum ada tuh. Oke. Aku belum tahu Tapi nak ngelucu-ngelucu, nak ngelawak. Itulah dari dulu. Kalau kayak ini tongkrongan tuh emang lah dari dulu apapun itu. Jadi ibarat zaman sekarang, nggak nongkrong, nggak Chandra, nggak asik deh. Enggak juga sih. Ya kan zaman itu kan, Ya, telepon Chandra suruh sini, nggak baca, katanya motor, jemput. Akhirnya Chandra lagi ngapel ceweknya, nggak baca, jemput. Jemput ceweknya. Karena tanpa Chandra tidak ada ini. Nah Chandra, kalau bicara bekelakar dengan kawan-kawan tadi itu bisa jadi materi Chandra ada untuk di stand up comedy itu? Bisa nian. Berarti ada cerita tentang kehidupan sehari-hari. Gitu. Ada, itu yang aku omong ke tadi materi aku, ada yang tentang pemadam, ada yang aku sebagai sudut pandang pemadam, ada yang sudut pandangku sebagai uang nih. Oke. Kayak percintaan lah. Nah, tentang percintaan yang sekarang paling seneng ya sama ini ya. Kaum Hawa kan. Itu enak tuh kalau komedi kayak itu tuh namanya riffing. Nyapa nonton. Aku tuh sering riffing cewek-cewek kayak, "Hai Adek, boleh geser dikit?" Dia udah geser tuh. Jangan gerak lagi karena di situ kau terlihat sangat sempurna. Weh. Ini terinspirasi lagunya Andra and the Backbone kayaknya. Sempurna. Tapi yang di dalam tuh seneng lagu BTS. Iya, tapi cewek-cewek sekarang banyak yang BTS juga udah sih. K-pop galau. K-pop. Iya. Aku lumayan seneng. Seneng lagu apa K-pop? Kami kan tanya ini radio jam 12 jam 2 siang kan betul lagu dangdut. Kumpul mereka dalam negeri lagu dangdut. Nah kopi dangdut. Galak juga. Idam kami ingat mantan kami. Ingat mantan. Ini krunya cewek semua emang cewek khusus. Hari ini cewek. Cewek. Yang cowok hari Minggu khusus. Cowok Minggu. Jadi datang pas hari Minggu. Tidak, aku tetap cewek sih. Aku tetap cewek sampai sekarang. Walaupun aku ada traumatik dengan cewek ya tetap cewek. Tetap cewek. Tapi kalau ada cowok juga enggak apa-apa ya. Kayo ya. Oke, Chandra. Tantangan terberat Chandra kalau misalnya disuruh stand up comedy dadakan. Misalnya hanya beda sekian jam. Chandra terima atau? Terima. Waktu kemarin nih, waktu itu ada teman dari Jakarta, ada si Nanat. Oke. Kayak konsultan dari itu. Dia kepengen ngelihat aku stand up di Roma Coffee di Marinim ada Roma Coffee itu. Lagi duduk baik Kak, lagi duduk. Dia nyanyi, kelar dia nyanyi dia langsung manggil aku nge-present aku sebagai stand up comedy. Aku udah ada persiapan apapun itu kan. Oke, terus? Ya udah ya yuk aku coba. Ternyata ya masih pecah juga, alhamdulillah. Pecah ya akhirnya ya. Iya, siap. Nah, kalau kemudian sekarang cerita, boleh dong tahu bocoran berapa sih honor Chandra ketika menjadi seorang tampil show sebagai stand up comedy? Kalau untuk saat ini yang paling besar yang pernah aku terima sih kisaran di pojok sebut ke bayagi adong pajak bro kena kok bro. Oh iya. 25.000 agak kena pajak kan. Tidak, kalau aku beda Kak, kalau di kafe beda yang aku pinta, kalau kayak korporat beda yang aku pinta. Kalau tadi acara nikahan tadi? Kalau kayak nikahan itu dari 300 sampai 500 ribu. Itu ya. Ya nah itu durasi? Durasi 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 menit? Ya. Ini 7 sampai 10 dua menit? lagu lah kalau nyanyi. Kalau nyanyi itu kan 2 lagu tuh 10 menit. Sebatang rokok lah. Ya sebatang rokok. Nah yang paling lama ketika melakukan stand up comedy berapa? Aku pernah stand up comedy 1 jam 34 menit. 1 jam 45 34. Aku tahu karena aku ke timer saat itu. Aku tuh juga coba, aku tuh kayak gini, aku kepengen coba keluar ke seluruh materi aku nih. Kalau direkam jadi berapa menit kayak gitu. Oke. Nge-challenge diri dewek kan. Menjadi ini dokumentasi ya? Iya, nge-challenge diri dewek. Jadi ku rekam, mulai ngerekam, pas rekam itu selesai 1 jam 34 menit jadi. Itu rekor stand up aku paling lama. Paling lama tuh ya? Oke. Itu materinya dadakan semua? Materinya itu tadi yang ku omong ke seluruh rangkuman materi yang pernah aku tulis. Jadi seluruh materi. Tahun berapa tuh kejadian?
Itu 2020 kemarin. Nah berarti itu dari mulai awal Awal, karirnya ya. 2016 sampai dengan 2020 itulah materi yang ditampilkan selama 1 jam 34 menit. Iya 1 jam 34 menit. Kalau Direkam? Waktu itu direkam tapi HP-nya udah kejual. Oke, sorry. Sempat ditayangkan, sempat dimasukkan ke YouTube atau Enggak, cuman untuk konsumsi pribadi. Berarti tersimpan di HP yang hilang. Heeh. Oke, selamat sore untuk pencuri HP Chandra. Kalau sudah puas pakai balik kau. Embek lah casingnya deh. Iya, memorinya banyak. Memorinya embek. Bukan apa. HP-nya bukan hilang sih, nyemplung ke Green Canyon. Oh, Pegadaian. Ini Pegadaian. Oke, para kanca, seru ceritanya, tarik turun, tarik turun, lurus, bengkok segala macam. Kami bercanda karena saat ini suasana benar-benar sungguh funky. Yang hadir adalah seorang stand up komedi asli Muara Enim dan beliau adalah juara 1 di Sumatera Selatan di Tanjung Enim. Kami akan kembali setelah 2 lagu berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung ini para kanca semuanya, saat ini pukul dari tadi penyiarnya tidak pernah nyebutin Jam. Jam, sombong nih ya. Iya. 2 kemungkinan, enggak kate jam apa jamnya baterai. Atau mungkin tidak menyebutkan waktu itu tidak termasuk dalam kontrak bicara. Mungkin. Kalau keren ki. Harus ada di dalam ini ya, Ada perjanjian. Poin-poinnya. Alangkah serunya. Iya sih enak, tapi enak cak itu sih sebenarnya. Mana kalau 2 jam siaran disebut ke kalau poin-poin itu. Habis printer. Iya Kita. sih. Enak. Chandra, Yo ke stand up komedi ketika di mana yang pernah bikin kesel? Boleh dong tahu, kan? Jangan cerita lemak nyoba Ya, cerita stand up comedy, ya ada juga ada lemaknya. Apalagi kalau saat ngebum. Sorry, ngebom artinya? Ngebum tuh kalau di stand up comedy tuh kayak suara tawa tuh tidak terdengar. Kita tuh tidak penonton. lucu. Oh, Kita tuh tidak lucu. garing. Yo garing. Oke. Itu pernah sekali Terjadi di? yo ngebom di mana ya? Oh di Palembang nggak waktu itu ikut kompetisi ngebom di PIM kalau tidak salah acara Honda. Oh Honda, oke. Acara Honda itu ngebom nian. Tumben Honda bikin acara di PIM. Biasanya Yamaha. Oh. Karena yang punya PIM tuh wong Yamaha. Hehehe. Selamat sore Ko Asen. Aku bebas sih Honda Yamaha boleh kalau. Apa yang penting kalau pajak DP-nya ringan. Nah, Yeay. setelah 2 bulan jangan ditagih. Karena honor belum cair. Atau tak leasing perjanjian mah itu Iya. Atau leasing itu bikin perjanjian khusus untuk pekerja seni ya. Untuk stand up komedi, anak band, anak-anak teater. Itu ada perjanjian khusus, honor pembayaran leasing dibayar setelah honor cair. Iya. Tapi aku terkadang iri sama wong-wong leasing tuh, apalagi yang marketingnya kak. Kenapa dia? Ya enak tuh kalau kayak dia harus jual 4 motor nih, baru laku 3 bisa dia sama kawannya. Aku nih kurang sikok lagi, tolong beli. Ya aku pemadam nak cak mano kak Sorry, nih. karena dia nak ngejar target. Iya, nah kalau aku pemadam cak mano ibaratnya nih. Tahu Allahu alam sih tidak katik target sih kebakaran. Ibaratnya pun ada target, aduh target aku ada 5 nih baru terbakar 3. Nah, bakar ke rumah kau dong. Kan tidak mungkin kan, tidak ada bisa bantu itu nah.
Bener juga. Nah, kalau pajak pegawai itu jangan ada target. Iya, jangan ada Jadi target. kita pegawai syariah, Bay. Tapi bagus loh, Dinas Pemadam Kebakaran Morenim itu keren gak? Karena 3 tahun berturut-turut menjadi pemadam terbaik di Sumatera Selatan. Karena tidak Karena kinerjanya yang Oke, bagus. kita agak sedikit keluar konteks dari Ya, iya. cara komedi, agak serius dikit nih. Agak serius. Penilaian kinerja bagus itu dari mana kalau pemadam kebakaran tuh? Dikit Pak ya, jangan panjang-panjang, agak kepala dinasnya denger aja kena marah Ya, gitu. kayak laporan lengkap, oke. terus durasi pemadaman. Oh, misalnya satu kejadian, jarak tempuh segala macem. Ya berhasil durasinya gitu. ini segini nih, bisa segini. Itu kan semakin cepat semakin baik namanya Oke. pemadam kan. Sama kok lagi tuh ini bisa mengurangi kerugian. Bisa mengurangi kerugian kebakaran itu. Karena kayak uang nih galak bingung nggak? Nah ini aku jelaskan untuk kamu ya. Para kancu serius Untuk nih. kamu nih aku pemadam. Ngapo kalau kami datang kebakaran Ke lokasi. itu yang ke lokasi, yang kami semprot itu bukan rumah yang terbakar dulu. Oh, Tapi rumah sekitar yang belum terbakar. Karena untuk mengurangi terjadinya pelebaran api. Oh. Itu kalau di lokalisasi. iya kayak kalau sudah basah kalau kan tidak mungkin terbakar tuh. Iya. Nah itu baru mulai nyemprot ke titik api. Oke. Karena apabila kami langsung nyemprot ke titik api yang kiri kanannya ini Tidak. nyebar ke belakang, nah malah tambah besar. Sama bayar. Iya, nah jadi kamu jangan ngomongi pemadam kebakaran salah semprot. Atau pilih kasih. Iya, bukan salah semprot, memang cak itu prosedurnya. Protap. Iya. Nah, protap. Tapi ada satu jenis kebakaran yang disyukurin semua orang. Mm-mm. Apa tuh kak? Bakarlah hatiku. Terbakar api asmara. Kalau boleh tahu cita-citanya Chandra sebagai seorang stand up apa nih yang kepengen dicapai? Prestasi apa yang pengen Prestasi yang pengen untuk saat ini sih prestasi yang pengen aku capai sih nasional dulu deh kak. nasional ya? Kayak dikenal sama wong lebih banyak. Mm-mm. Ya pengennya kayak gitu kan. Muncul di acara-acara apa itu. TV. Ya mungkin agak diundang Deddy Kobuzer. Itu tuh seneng tuh. Dedi tuh sebenarnya nggak ngundang. Cuma Iya. dia nelfon aku, bro latihan dulu dengan kamu katanya. Weh, bisa tuh, bisa. Latihan dulu dengan kamu. Sorry latihan kita nih. Agak berhasil kayak game kamu dia. Iya. Mas Dedi, selamat sore nih. Iya. Kepengen ketemu Mas Dedi katanya. Ya, katanya kan untuk saat ini di Indonesia podcast tertinggi ya. Iya, Ya, kita yang punya kita. Punya kita. Om Deddy, sorry kalah. Oke, jadi kepengen sekali tampil di tingkat nasional. Iya, tingkat nasional. Entah itu juara, kalau ini kayak pengen masuk suci gitu. Oke. Stand up comedy itu Indonesia itu. Walaupun aku keluar pertama tuh tapi kepengen tuh ada mijak panggung di situ. Sebagai stand up comedian. Bagaimana rasanya seorang Chandra ketika tampil stand up di depan di depan TV dengan tidak tampil di depan TV? Rasanya gimana? Karena tampil di depan TV kan belum pernah nih kak. Oke. Belum pernah, tapi kalau kayak video diupload ke YouTube. Oke. Nah, sering dong di YouTube, di medsos saya, di IG Iya segala di macam. IG. Itu rasanya Hambar wae sih sebenarnya kak. hambar karena Nggak adanya penonton. oke. Kalau Bukan- merekam bukan- dewek kan nggak ada penonton. bukan, tuh. mereka bukan KT penonton. Ya. Mereka ada KT kota. Jadi nama Iya. cacing nge YouTube Chandra Iya. Brio. Nah itu. KT kota aku nih deh isi kedua. Macet lah sampai sejauh itu kena mikir ke wong bulo deh. Iya. Materi stand up komedi yang paling ekstrim yang pernah dibawa oleh oleh seorang Chandra di panggung apa? Yang paling ekstrim, yang menurut takut-takut ya cak itu Oke, ya. Untuk dalam bawa tanda petik bisa nyinggung perasaan si A, si B, pejabat ini. politik sih kak. Masalah politik. Aku hobi juga tuh, kayak Oh, politik-politik oke. cak itu. Jadi ngomongin politik juga. Ya aku pernah stand up kan di gedung DPR kemarin. Senayan. DPR Morenim. Oke. DPRD. Ya DPRD Morenim. Oke. Waktu itu tuh temanya, ini aku disuruh ngerosting DPR. Oke. Ngerosting DPR dengan tema Hari Anti Korupsi. Berarti Desember ya? Anti hari korupsi 22 Desember Iya. Desember pokoknya. Desember 2018 kalau tidak Oh salah. 2018. Oke. Iya karena sebelum Covid itu. Oke. Aku ingatnya sebelum Covid kan. Dari pembukaannya itulah nyinggung sih aku rasa. Pembukaan pertama. Pembukaan itu. Oke. Ya kayak Assalamualaikum, aku Chandra, hari ini aku bakal bahas Hari Anti Korupsi Sedunia. Tapi kok diundang ke sangkarnya ya. Ya. Macet ini. Iya nah itu. Oke terus.
Merah dong muka para anggota dewan belum? Anggota dewan banyak yang kosong tuh kursinya. Oh kosong. Banyak yang kosong, banyak yang kosong. Lebih banyak ke LSM mahasiswa di situ. Cuman ada beberapa anggota dewan baik waktu itu di situ. Aku tuh ngomongin masalah kayak gaji honor nih Kak. Oke. Kayak gaji honor nih kok susah nian sih naik. Honor apa nih? Honor siapa? Honor stand up comedy apa honor coba? Honor sebagai KKWT, Oh, honorer di tenaga kabupaten honor di gitu. kabupaten, Iya Pemda, tuh. oke. Kayak kok susah nian sih naiknya gitu nah. Sedangkan korupsi di Oke, korupsi maaf. di tempat kita kan tahu kan. Iya. Kayak 22 yang tertangkep, Iya. berapa petinggi kita nih yang diambil itu. Iya. Nah ini ada berarti duitnya. Banyak duitnya. Banyak duitnya. Kok alasannya selama ini APBD Untuk tidak mencukupi? Untuk Nah, honor itu. dikit itunya deh. Iya kok untuk honorer yang memang benar-benar kerja nih apa dikit-dikit. Iya. Kok untuk uang yang cek itu tuh ada. Nah aku tuh bingung oke. di situ. Sampai aku tuh bedah nian Kak. Berapa pendapatan dari duit APBD kita nian. Aku ngitung berapa jumlah honor di Morenim. Oke. Kalau dinaik itu berapa. Itu kalau memang nak naik ke honor itu cuman butuh 0,3% dari APBD. Kak. Aku catat. 0,3 atau 3%. Oke. Nah kayak itu. Kisaran itulah. Kisaran segitu. Bisa dong seharusnya ya. Dipikir lagi dong. Honor nih Pak. Please lah Pak. Please. Aku tuh tidak cuma ngitung pemadam bayi loh. Seluruh honor. Kita pikir ke kawan-kawan kita yang Iya, lain. melekir ke Boleh kawan lah, juga. Kak Chandra nih. Itu. Inilah tokoh masyarakat kita. Iya. Para kanca ngomongnya serius, tapi bawainnya santai. Insya Allah semua para kanca bisa mendapat intisari dari pembicaraan kita. Kita lanjut sampai pukul 16 pas ngepas nanti, tapi kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.